Cut Nyadin dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar, wilayah Enam Mukim pada tahun 1848. Ayahnya bernama Tengku Nantas Setia, seorang ule balang Enam Mukim yang juga merupakan keturunan Datu Makhudum Sati, perantau dari Minangkabau pada masa kecilnya. Cut Nyadin adalah anak yang cantik, yang memperoleh pendidikan pada bidang agama dan rumah tangga. Banyak laki-laki yang suka pada Cut Nyadin dan berusaha melamarnya. Pada usia 12 tahun, ia sudah dinikahkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan Tengku Cek Ibrahim Lamnga, putra dari Ule Balang Lamnga. Mereka memiliki satu anak laki-laki. Aceh memang cukup tangguh. Ya memang komandan, sepertinya kita harus mengambil tindakan. Tindakan katamu? Itu sangat mudah. Apa maksud Anda, komandan? Bukankah kita memiliki persenjataan yang cukup canggih? Kita bisa melakukan apa saja. Meriam, bagaimana kalau jika kita menembakkan Meriam ke Aceh? Juga idemu, pasti aku memiliki partner strategi seperti ini. Lakukan. Siap, komandan. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Perang Aceh pun meletus. Cut Nyadin, Ada apa, Mutia? aku melihat suamimu pergi dengan pasukan Aceh. Pasukan Aceh? Apa ini ada hubungannya dengan Belanda? Sepertinya, karena aku dengar dari suamiku, Belanda melepaskan meriam. Mari kita tenangkan warga. Jangan sampai warga panik akan berita ini. Nyadin dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lain. Ketika Ibrahim Lamnga bertempur di Gletarum, ia tewas. Hal ini membuat Cut Nyadin sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Kurang ajar kau Belanda, awas kau Belanda, kau telah membunuh suamiku. Aku akan menghancurkanmu dengan tanganku. Aku akan menghancurkan. Kesultanan Aceh dapat memenangkan perang pertama. Ibrahim Lamnga yang bertugas di garis depan kembali dengan sorak kemenangan, sementara Kohler tewas tertembak pada April 1873. Memang menguntungkan untukku. Lihatlah aku sekarang, aku akan menjadi jenderal. Kita perlu strategi baru, komandan. Kamu minta strategi kepadaku? Bukankah itu tugasmu membuat strategi? Dan apa yang menyetujuinya? Saya hanya bertanya pada jenderal mantan strategi yang hebat. Aku tahu aku hebat. Baiklah, aku akan memberi kamu strategi yang cukup membuat Aceh penderita. Ide apa itu, jenderal? Lihat saja nanti. Perkenalkan, saya Tengku Umar. Saya tahu. Saya hendak ingin melamar kau, Cut Nyadin. Untuk apa? Maaf, tapi aku tidak bisa menerima engkau. Cut Nyadin, kau memang wanita tangguh, pemberani, dan juga kokoh dalam pendirian. Ketika kau menikah denganku nanti, maka kau akan memperbolehkan ikut ke medan perang, agar kau bisa menghancurkan Belanda dengan tanganmu sendiri. Baiklah, aku terima lamaran engkau, tapi dengan syarat kau pegang omonganmu tadi. Akhirnya, Cut Nyadin menikah dengan Tengku Umar pada tahun 1880. Mereka dikaruniai anak bernama Cut Gambang. Perang dilanjut secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah. Tengku Umar melakukan sebuah taktik. Itu taktik yang cukup bodoh, Tengku Umar. Tidak, ini taktik yang sudah aku pikirkan sejak lama. Aku melakukan ini untuk Aceh. Percaya padaku, aku tak akan pernah menyesal. Tapi Tengku Umar, Lihatlah sekarang, aku berhasil mendekati Belanda. Aku bisa membunuh mereka. Percaya padaku. baiklah, aku percaya padamu. Lakukanlah apa yang harus kau lakukan. Tengku Umar, satu kehormatan bagiku kau datang kemari. Saya kesini bersama 250 pasukanku. Apa maksudmu? Apa yang ingin kau lakukan? Saya akan menyerahkan diriku dan pasukanku.
Saya akan menerima dirimu dan 250 pasukanmu dengan penuh kehormatan. Kau, suruh mereka ke aula. Kau, bawa Tengku Umar ke aula, nanti kami akan menemuinya. Ikuti saya. Musuh yang sangat mudah. Benar, Jenderal. Kita harus membuat rakyat Aceh terbakar amarahnya. Maksudmu? Angkatlah Tengku Umar sebagai komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Kekuasaan penuh, ide yang sangat bagus. Suamimu hebat. Sekarang dia memimpin pasukan kita. Aku berharap Belanda akan hancur. Ya, aku pun berharap begitu. Apa kau sudah tahu apa yang dilakukan suamimu pada Belanda? Tidak, aku tak tahu. Bagaimana kau icipnya dia? Kenapa suamimu tidak memberitahu? Dia tidak memberitahu. Pasti dia memberitahumu. Kenapa kau terdiam? Selamat siang, Tengku Umar. Selamat siang, bolehkah aku menyentuh Nadine? Mengapa kau mengatakan hal itu padaku? Aku akan pergi. Nadine, aku pergi dulu. Silahkan berbicaralah. Tahunya? Tidak, aku harap dia tidak tahu. Dari manapun dia akan tahu dia anak seorang pinjol. Informasi manapun dia akan tahu. Tapi aku harap dia tak tahu. Sudahlah, kita melakukannya untuk Aceh. Baiklah. Tengku Umar masih terus berhubungan dengan Belanda. Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda, sementara pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang dia kuasai. Karena merahasiakan rencana itu, Tengku Umar dan Cut Nyadin dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Cut Nyadin! Pengkhianat! Sungguh kau dan suamimu pengkhianat, Cut Nyadin. Sopankan suaramu, aku lebih tua darimu. Kenapa aku harus sopan padamu? Kenapa, Cut Nyadin? Sekarang berikan kesempatan aku bertanya padamu. Di mana rasa hormatmu pada suami pertamamu yang hingga meninggal tetap membela rakyat Aceh? Kenapa kau terdiam, Cut Nyadin? Kenapa? Di mana sumpah yang kau ucapkan oleh mulutmu itu? Di mana? Sudahlah, Mutia. Pergilah dari sini. Baik, aku akan pergi. Terima kasih atas pengkhianatanmu, Cut Nyadin. Hari ini saya akan menyerang basis Aceh. Apa kau sudah yakin, Tengku Umar? Saya sudah yakin, Jenderal. Kau sudah mempersiapkan dengan matang, kami tak ingin mendengar kekalahan. Yakin, saya sudah menyiapkan dengan matang. Baiklah, lakukan. Jangan sampai ada yang tersisa. Serang! Dasar kau pengkhianat! Karena pengkhianatan Cut Nyadin dan Tengku Umar, maka Belanda mengusus pasukan Demarsos. Demarsos merupakan orang Tionghoa Ambon yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Namun pasukan ini dibubarkan karena rasa simpati pasukan Belanda. Peristiwa ini menyebabkan kesuksesan jenderal selanjutnya. Karena banyak orang yang tidak ikut melakukan jihad kehilangan nyawa mereka. Dan ketakutan masih tetap ada pada penduduk Aceh. Sekarang Aceh pasti telah dilanda ketakutan akibat peristiwa kemarin. Ya, kau benar, tapi tidak bisa hanya tetap diam. Apa maksud Anda, Jenderal? Orang-orang Aceh yang tidak memberontak. Baik, Jenderal, apa yang akan kita lakukan padanya? Suruh orang-orang itu untuk memata-matai pasukan pemberontak. Saya akan usahakan, Jenderal. Saya permisi. Ya, Maaf, tapi suamimu, Cut Nyadin. suamimu kenapa? Suamimu gugur dalam perang. Tidak, abu saya pasti belum meninggal. Dia tidak mungkin gugur dalam perang. Sudahlah, kamu jangan seperti ini. Kita ikhlaskan saja dia. Kita jangan menangisi orang yang mati karena syahid. Kita fokus saja kepada Aceh sekarang. Nyadin lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Melaboh bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Selain itu, Cut Nyadin sudah semakin tua, matanya sudah mulai rabun, dan ia terkena penyakit encok, dan juga jumlah pasukannya terus berkurang, serta sulit memperoleh makanan. Hal ini membuat iba para pasukannya. Apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja, Pak Mau. Maukah saya ambilkan minum dan makan? Ini Kalau begitu, banyaklah beristirahat. jika aku beristirahat, siapa yang akan memimpin Aceh?
Mau kemana kau penglaut? Saya akan pergi, tetapi saya akan segera kembali. Semoga Anda senang ketika saya kembali. Baiklah. Penglaut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba. Akibatnya, Belanda menyerang markas Cut Nyadin di Butong Lasege. Para warga Aceh terkejut dan bertempur habis-habisan. Cut Gambang! Ada apa, Mak? Kau tidak apa-apa, Cut Nyadin? Tidak apa-apa. Cepat pergilah. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Tidak, Mak, tidak. Pergilah. Ini demi Aceh. Pergi. Ayo, Cut. Kau sudah tua, Cut Nyadin. Kau tidak akan bisa melawan kami. Cut Nyadin ditangkap, sementara Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyadin meninggal karena usianya yang sudah tua.